di dunia fotografi itu kita bagi dua dulu. Ada orang yang menggunakan fotografi sebagai pelampiasan dirinya, orang-orang hobi yang nggak mikirin duit, dia buang duit nih, gitu kan. Lalu ada orang-orang yang menjadikan fotografi sebagai alat kerja. Nah itu di situ kita pisahin dulu. Yeah. Kalau orang hobi, jujur saya nggak pikirin. Itu mereka udah jalan sendiri lah karena mereka punya duit ya. Tapi kalau orang yang menjadikan fotografi itu sebagai alat kerja, nah ini yang agak harus kita bicarakan. Mas Tirto, apa kabar Mas? Baik, Sehat ya? alhamdulillah. Senang banget. Udah berapa nih ya? Udah banyak lah. Terakhir ketemu Mas Tirto itu Udah banyak. 13 tahun kan Mas ya? Ya, malah saya sempat lupa nih Dino yang mana nih gitu loh. Jadi aku ingat Mas, 2008 itu aku ikut workshop fotografi di Sunda Kelapa. Ya, waktu itu Pak Rizka ya, Remaja Islam Sunda Kelapa ya. Sunda Kelapa. Ketemu Mas Tirto, terus jadi beberapa kali punya kegiatan di sini ya. Di studio saya nih. Tempatnya Mas Tirto nih, yang kalau menurut aku nih dibilang studio Enggak. lebih kayak rumah zaman Belanda ya Mas ya. Tapi dibilang rumah isinya alat-alat motret semuanya. Ya, jadi ya ini memang rumah orang tua saya kan tentara, jadi rumah dinas nih. Rumah dinas zaman Belanda ya kayak gini gitu loh. Iya benar sih. Nah, karena orang tua udah meninggal dua-duanya, ya kita masih dikasih kesempatan tinggal di sini, ya kita pakai jadi studio. Iya. Nah, Mas, buat pembuka Mas ya. Jadi sebagian dari teman-teman yang nonton, terutama yang berkutat di dunia foto sebelumnya, mungkin udah nggak asing dengan nama Mas Tirto. Tapi Enggak untuk juga sih. iya, tapi untuk beberapa yang aku kenal, setiap ditanya mau kemana tempatnya Mas Tirto, oh Tirto Andayanto gitu. Kebanyakan orang-orang di circle yang sama ya, di motret, multimedia tuh nama Mas Tirto udah nggak asing buat mereka. Tapi untuk sebagian yang mungkin belum tahu, belum kenal, boleh nih Mas sebagai pembuka cerita sedikit aja, siapa sih Mas Tirto ini dan udah berapa lama Mas Tirto ini berkecimpung di dunia foto? Ya, nama saya Tirto ya, Tirto Andayanto. Kalau orang manggilnya Tirto itu berarti kenal saya secara resmi. Oh, Ya, resmi gitu Tirto ya. itu nama resmi ya? Resmi. Nama nggak resminya Mas? Manggil Yanto itu berarti teman SD. Ya, itu. Teman SD, teman SMP. SMA manggil saya Tirto. Nah, saya berkecimpung di dunia fotografi itu kalau yang komersilnya itu mulai tahun 80-an. 80-an. Ya, 8 berapa ya? 85 lah kira-kira gitu. Awalnya saya bukan hobi motret. Kebetulan ayah saya senang fotografi, di rumah ada kamera. Oh, Ya, jadi ini bisa dibilang apa? Turun ya? ya, Kesenangan motret itu turun dari orang tua gitu. ya bukan kesenangan ya, ada kamera nganggur aja gitu loh. Kamera nganggur, saya tinggal di komplek, kalau ada 17-an, saya kebagian jadi dokumentasi. Oke. Padahal tuh nggak tahu ya, kebetulan aja ya, karena nggak pernah belajar, fotonya tuh jadi semua gitu loh. Tapi ada Itu. pemantiknya ya? Ya, itu. Udah terus akhirnya tahun 89 enggak. Saya lulus 80-an. 80-an itu saya kerja di kantornya Pramuka, Kuartir Nasional. Nah, saya kerja di situ karena saya pramuka aktif, pembina saya kerja di Kuartir Nasional Oke. sebagai kepala humas. Iya. Butuh fotografer. Nah, Benang merah lagi ya? Iya, nyambung. Karena dia tahu saya bisa motret, saya disuruh ngelamar. Oke. Ya, karena baru lulus 80-an, udah saya ngelamar. Keterima. Sebetulnya keterima karena emang nggak ada saingan gitu loh. Ya, nggak ada saingan, nggak ada orang yang mau gitu. Begitu saya masuk di Kuartir Nasional itu, di kamar 19 itu satu ruangan itu penuh peralatan audiovisual. Dari mulai fotografi, ada enlarger di situ, buat cetak foto, ada kamera 16 mili, 8 mili, terus kamera video, editing film, segala lengkap itu. Nah, nggak tahu gimana ya, saya ngerasa wah cocok nih, saya nggak mikirin gaji. Udah, saya kerja di situ. Memang murni untuk cari pengalaman. Ya, dibilang cari pengalaman, iya, dibilang enggak ya enggak, karena jadi tertarik aja. Udah kerja di situ. Nah,
93 saya keluar. Mm-mm. Saya bilang sama pimpinan, Pak, saya korupsi. Ya, korupsi apa katanya? Korupsi waktu. Oke. Karena begitu masuk tahun 85, saya udah mulai motret pabrik. 85 Iya, motor motor pabrik. Pabrik apa mas? Masih ingat ya? Pabrik kabel di Pulau Gadung Hmm. awal-awalnya. Motret buat company profile. Iya. Nah, kenapa saya bisa masuk ke situ? Karena 85 itu saya kuliah. Jadi saya berantakan nih. Kerja di Kuartir Nasional sebagai dokumenter. Saya masuk di UI, D3 Sastra Jepang. Kuliah di UI mas. Nah, di UI itu saya bergaul dengan orang-orang yang senang motret. Anak FISIP, anak arkeo, anak antrop. Oke. Salah satu teman saya itu almarhum Julian. Julian Sihombing. Ya, yang Kompas itu. Senior kami di Ya, Kompas ya. karena dia kan di FISIP ya. Ya. Nah, karena kita senang motret, itu di Rawamangun dulu kalau di taman tuh kumpul tuh orang-orang yang senang motret. Nah, kelebihan saya di antara teman-teman, saya ngerti cuci cetak. Oh. Karena saya ada di Kuarnas Pramuka itu alatnya lengkap. Suatu saat mereka datang ke kantor saya sore-sore, main kamar gelap di situ sampai malam. Itu gimana mas? Tadi pertama kali nyobain belajar cuci film itu karena emang pengen belajar dan memang fasilitas ada di situ atau gimana? Pertama fasilitas ada, Fasilitas ada. saya digaji, ya kan? Gaji saya beliin buku. Oh menarik. Jadi benar-benar otodidak, try and error dibayarin, ya kan? Iya, Itu iya. saya sampai sekarang merasa hutang budi sama Pramuka, karena setiap bulan saya mesti ngajukan material. Butuh film slide berapa roll, butuh negatif berapa roll, butuh hitam putih berapa. Kalau hitam putih bukan roll, can. Kan, Ya iya. 100 feet. Iya, Nanti iya. kita gulung sendiri gitu loh. Terus butuh film 16 mili. Itu pokoknya setiap bulan saya harus ngajukan material itu. Oh menarik. Nah, di situ akhirnya saya belajar. Belajar karena Pramuka itu kan internasional. Mereka ada jurnal tentang kehumasan. Nah, di jurnal itu ada tips-tips tentang gimana sih fotografi. Tapi bukan bicara teknis. Kalau lo motret ini, apa yang lo sudutnya dari mana? Kenapa lo sudutnya dari sini? Karena lo mau memperlihatkan apa? Nah, itu ada di jurnalnya. Oh, justru aspek yang menarik ya. Ya, itu kalau tiap bulan ada kiriman dari World Scout Bureau, itu yang saya cari itu duluan. Tapi kalau ngomongin di tahun itu ya mas, pastinya kan berbeda sama tahun sekarang nih. Ketika era informasi itu Ya, segitu ya, luas. Teman-teman yang masih muda ini untuk nyari info tentang basic fotografi segala Ya, macam betul. terbuka lebar lah. Tapi kalau di era Mas Tirto sendiri gimana mas? Di era saya, ya apa ya, nyuri-nyuri. Nyuri-nyuri dari senior yang udah. Karena jujur ya, zaman itu tuh belajar fotografi tuh apa ya, dibilang pelit sih enggak ya. Cuman yang seniornya udah keburu sibuk, jadi nggak bisa ditanyain. Iya, jadi Gitu. kendala juga ya. Iya, jadi kita cuman ngikut aja sama dia magang istilahnya ya. Sambil ngelihat cara kerja dia gitu. Ada sih yang baik ya, yang kalau lagi waktu kosong, Mas ini diafragma tuh apa sih ini? Nah itu. Akhirnya karena saya kerja dan punya gaji, uangnya saya belikan buku. Walaupun sebetulnya cara itu bisa dibilang apa ya, masih relevan untuk fotografer sekarang mas ya, untuk ikut fotografer yang lebih senior, Iya. tahu pengalaman secara betul, langsung di lapangan. Tapi kan sekarang hitungannya pakai jari. Berapa sih fotografer senior yang mau digerecokin? Iya. Iya kan? Apalagi sekarang banyak fotografer senior ngajak yang muda nikung di dunia bisnis ya. Iya. Nah itu. Nah kalau saya sih ditikung udah sering gitu loh. Tapi karena saya kan Valentino Rossi ya, ditikung saya susul lagi gitu loh. Nah, Ya itu udah hukum alam ya. Iya. Kita ngajak orang, terus kita istilahnya ditikung, ya biarin aja gitu. Kalau Iya. saya gitu, jadi saya nggak pusingin. Yang mau nikung saya, mau ngebohongin, itu urusan lo deh gitu. Iya, iya. Gitu. Karena kan masih banyak lah teman-teman yang bisa kita ajak. Iya. Dan rezeki sendiri juga ada yang Dari ngatur ya, rezeki Mas, udah ada ya? yang ngatur. Udah Nah itu kita harus yakin tuh, rezeki porsinya udah ada yang masing-masing ngatur. ya. Heeh, gitu. Jadi kalau gagal ya kita paling gampang, ini bukan rezeki gue. Iya. Itu aja. Gitu. Nah, Mas Tirto udah nyinggung soal masalah bisnis fotografi tuh mas. Kita memang hari ini topiknya mau ngomongin santai tentang itu. Oke. Tentang bisnis foto. Atau mungkin bahasa gampangnya ini mas. Gimana caranya ngehasilin duit dari foto? Ya. Dan mungkin Mas Tirto sebagai orang yang udah punya jam terbang banyak di foto komersial, ada
apa ya, ada pengalaman yang bisa di-share ke teman-teman, terutama terkait langkah-langkah itu ya? Iya. Langkah awalnya sendiri gimana sih Mas, kalau kita mau mulai bisnis foto? Ya, langkah awalnya tuh kita harus tahu di dunia fotografi itu kita bagi dua dulu. Ada orang yang menggunakan fotografi sebagai pelampiasan dirinya, orang-orang hobi yang nggak mikirin duit, dia buang duit nih, gitu kan. Lalu ada orang-orang yang menjadikan fotografi sebagai alat kerja. Nah itu di situ kita pisahin dulu. Yeah. Kalau orang hobi, jujur saya nggak pikirin. Itu mereka udah jalan sendirilah karena mereka punya duit ya. Tapi kalau orang yang menjadikan fotografi itu sebagai alat kerja, nah ini yang agak harus kita bicarakan. Pertama dia harus menguasai teknik fotografi dan pencahayaan. Itu dulu basicnya. Yeah. Ya, kalau itu udah dikuasai, baru gimana sih yang namanya bisnis fotografi itu apa? Karena kita memperdagangkan atau menjual keterampilan kita di teknik fotografi. Istilahnya kita menerjemahkan khayalan orang lewat teknik fotografi yang kita kuasai jadi sebuah gambar. Oke. Itu dulu yang harus kita pahami. Tapi Jadi tetap intinya skill itu di nomor satu ya? Skill nomor satu, nggak bisa enggak. Walaupun sekarang di era digital ya, era digital kan sangat gampang sekali ya. Betul. Oh ada digital imaging, ntar tinggal dia yang kerjain. Nah, kalau di komersil itu oke-oke aja lah gitu ya. Tapi kalau kita bikin stok fotografi yang mau kita jual, itu agak nggak bisa karena stok itu harus real gitu loh. Tapi fenomena itu menarik Mas menurut aku, karena kita emang nggak bisa pungkirin teknologi yang ada sekarang ini kan ngebuat hampir sebagian banyak orang ngerasa apa ya, dalam waktu singkat bisa jadi fotografer. Ya betul. Ya betul. Tapi ya kita yang ada di circle ini tahu kalau sebetulnya fotografi atau bisnis foto ini kan nggak semata soal teknis, soal skill kan. Pandangan Mas Tito sendiri gimana? Nah, semua orang sekarang bisa menyebut dirinya seorang fotografer. Ya, di era digital ya, apalagi dengan adanya handphone. Betul. Ya, handphone tuh kamera loh. Ya, udah nggak ada sekarang iklan handphone suara terasa dekat, merdu didengar, nggak ada kan? Hampir semua aspek iklan kameranya handphone ya. pasti bicara kamera. Ya, padahal intinya handphone tuh kan komunikasi gitu. Nah, semua boleh menyebut dirinya fotografer. Tapi kalau kita mau jujur, kamu masuk di slot yang mana? Itu ya. Nah, kalau masuk ke slot yang komersil fotografi, akhirnya teknik fotografi yang dia jual itu harus kita perhitungkan manajemennya. Gimana membuat harga? Gimana menjualnya? Gimana promosinya? Ya, kapan kita balik modal? Terus kita mau jual apa aja jasanya? Motret pabrik, motret anak wisuda, motret kawinan, ya, atau foto studio, foto makanan, foto produk. Nah itu harus kita perhitungkan itu. Nah semua yang ada di situ yang kita perdagangkan itu kan ujung-ujungnya cuma teknik fotografi. Iya betul. Diafragma speed asa. Selebihnya adalah tema. Jadi fotografer itu harus tahu tema-tema yang akan dia kerjakan. Dari situ kita baru ngitung berapa biaya yang kita tawarkan. Ya, nah saya sempat bikin buku judulnya Bisnis Fotografi, Bagaimana Memulainya. Ya kan? Nah, di situ saya jelaskan gimana kita membuat harga. Pisahkan harga jual dan harga produksi, harga jasa. Jual dan harga jasa maksudnya. Harga jasa dan harga produksi. Harga jasa dan harga produksi. Ya. Kalau jasa tuh sebutannya kan fee photographer. Ya, produksi tuh memang uang lewat untuk produksi gitu loh. Kalau zaman sekarang kita motret, beli hard disk, pindahin, nah itu kan itu produksi kan. Kalau dulu kan bikin cetak album kawinan, beli albumnya, cetak foto, itu produksi, uang lewat. Ya, nah banyak kan teman-teman bikin harga nggak begitu. Jadi kelihatannya uangnya gede, tapi pas dirinci nggak ada untungnya, gitu loh. Tapi kalau kita pisahkan harga jasa kita berapa, lalu harga produksi berapa, nah kita bisa dapat untung nih di sini. Gitu. Jadi ada perhitungannya di buku saya itu ada gimana cara menghitungnya ya gitu loh. Kalau misalkan kita bikin lebih sederhana Mas ya. Kalau kita ngomongin biaya produksi ini kan salah satu kaitan paling besarnya soal alat nih. Yang bisa dibilang investasi paling gede seorang fotografer tuh katanya alat. Nah cuman aku yakin ini bisa jadi sesuatu yang bergeser di zaman sekarang. Karena kita ada di masa-masa yang penyewaan alat tuh semakin menjamur lah. Betul. Mas Tirto gimana? Ada pandangan soal itu? Dulu, ini kita komparasi ya.
Dulu seorang fotografer harus punya alat yang lengkap. Dulu ya Mas? Dulu harus punya studio yang garis bawah ya? Ya, dulu ya. Gitu. Saya dulu kalau motret, klien saya datang ke studio, itu saya jujur ya, saya pinjem tuh kamera untuk memenuhi lemari. Jadi begitu orang advertising datang lihat, wah Pak Tirto alatnya lengkap ya, oh tenang gitu. Iya itu sampai kayak gitu. Demi image seorang ya, fotografer profesional ya? Karena kalau dia bilang, oh saya minjem nih kamera, itu mulutnya tuh bahaya. Oh Tirto fotonya bagus, kameranya minjem. Wah cilaka tuh. Ya itu sampai kayak gitu. Dan kita harus punya studio. Studionya juga harus yang sejuk gitu ya. Pokoknya yang proper lah memanjakan banget lah gitu. Jadi ya saya beruntung studio saya kayak bengkel. Jadi klien nggak betah gitu. Ya itu aja gitu loh. Nah di era sekarang image di mata klien tuh udah berubah. Fotografer hanya dibutuhkan kemampuan marketing dan kemampuan teknik fotografi. Marketing dan teknik fotografi. Marketing itu gimana caranya menjual dirinya. Nih gue fotografer nih gitu. Udah nggak lagi ditanya masalah alat. Karena Pak alat bisa minjem. Bapak mau pakai kamera yang berapa juta? Pinjem sehari cuma 2 juta. Yeah. Studio kita bisa sewa. Lighting kita bisa sewa. Semuanya peralatan fotografi itu bisa sewa. Gitu. Dan sekarang yang anehnya klien tuh nggak protes. Karena udah tahu Mas ya? Karena mungkin udah sama gitu pemikirannya. Kalau zaman dulu nggak bisa. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman, terutama mahasiswa saya di IKJ, yang kamu harus kuasai adalah teknik fotografi dan lighting. Alat nomor 2. Kalaupun kamu mau beli alat, belilah alat yang standar. Jadi nggak usah beli alat yang mahal-mahal. Alat yang standar aja gitu loh. Ya paling nggak cukuplah untuk liputan gitu loh. Yeah. Ya itu udah itu dulu. Kalau kamu mau beli lampu-lampu studio, tolong pikir 2 kali. Sering nggak kamu pakai alat itu? Betul. Jangan kamu beli mahal cuma jadi pajangan. Nah, mendingan bisa pinjem, bisa sewa. Iya. Itu aja gitu loh. Nah, kalau ngomongin soal pricing ya Mas ya, soal harga gitu ya. Salah satu pembahasan yang nggak pernah ada ujungnya dari tahun ke tahun itu ngomongin perang harga Mas. Perang harga antar fotografer. Ya. Ditambah kalau kita mau tarik situasi yang lebih relevan sekarang, kita dalam situasi yang pandemi Mas. Jadi kayaknya rasanya perang harga yang dulu aja udah berasa, saat ini perang harga itu terkesan semakin lebih lebih nyata buat teman-teman. Karena mungkin di satu sisi ini kebutuhan dapur, mereka banting harga, tapi terus ada satu fotografer lagi yang kayak ngerasa gue bisa di bawahnya dia lagi nih. Akhirnya itu jadi sebuah malah terakhir kan yang lebih gila lagi bayar seikhlasnya. Betul. Nah, itu gimana Mas? Itu nggak masuk di akal itu. Itu, Kenapa perang harga? Itu menarik. Menurut Mas Tirto nggak masuk di akal? Nggak masuk di akal. Oke, gimana Karena Mas? gini, tadi saya bilang kita alat bisa sewa. Tapi kan pendidikan fotografi itu harus dibayar. Iya kan? Kapan nih balik modal? Iya. Jadi buat saya nggak ada istilah seikhlasnya atau perang harga. Nah, teman-teman tuh nggak ngitung. Sebetulnya lu tuh 1 hari berapa sih jasa lo? Itu yang harus kita hitung. Kita betulin mobil aja kan tukang montirnya hitungannya jasa per hari. Kita bikin rumah hitungannya tukang batunya sehari 100.000 Pak. Nah sekarang fotografer lo sehari berapa? Yeah. Karena ada pekerjaan yang cuma 2 jam. Ada pekerjaan yang dari pagi sampai sore. Nah gimana ngitungnya gitu. Tapi sorry Mas, kalau untuk teman-teman yang ngerasa ini murni mau dilakuin untuk sosial misalkan, itu beda soal lagi berarti ya? Beda soal. Kalau sosial sekalian nggak usah bayar. Jadi maksudnya biar teman-teman di sini ada pembatas yang jelas tuh. Ya. Ketika Mas Tirto menyebut bayar seikhlasnya ini nggak bener gitu maksudnya. Nggak benar. Jadi kalau untuk teman-teman yang pengen motret dalam konteks sosial, emang ya udah sekalian nggak usah bayar. Gratisin aja sekalian. Gratisin aja sekalian. Jangan pakai bahasa bayar seikhlasnya gitu. Jangan mencari keuntungan dengan kata-kata bayar seikhlasnya. Paham. Itu agak nggak fair gitu ya. Nah, saya sering dimintain tolong sama temen. Tok, potretin dong ponakan gue kawinan. Kita hubungannya pertemanan nih. Yeah. Saya bilang, oke, gue bantuin. Tapi tolong, biaya produksinya lo tanggung. Biaya produksi ditanggung Tanggung. sama temannya Mas Tirto ini Iya, atau jasa nggak usah. Iya. Jasa tuh hadiah lah dari gue. Produksinya apa toh? Ya terserah, kalau lo mau sampai cetak album, ya lo bayar itu semua. Tapi kalau enggak, ya lo bayar flash disk. Karena era digital kan. Betul. Semua data, foto nanti gue pindahin ke flash disk. Flash disk
lo bayar deh 60.000 misalnya gitu. Iya. Udah gitu aja gitu. Tapi ini lumayan nih Mas, jadi ngasih satu wawasan baru juga buat teman-teman. Jadi nggak ada kita dapat ucapan terima kasih piagam. Kalau enggak banyak banget nih piagam terima kasih kan gitu. Tapi tetap cost production harus lo tanggung. Iya. Cost production Jasa gue lo lupain. harus Karena didesain kita- secara jelas Mas ya, dari awal ya. Dari awal. Nah, fotografer nggak berani ngomong begitu. Mhm. Kenapa? Wah takut klien gue hilang. Iya. Loh enggak, semakin dia tahu kita posisinya kayak apa, dia semakin hormat sama kita. Iya. Dia menghargai kita gitu loh. Sekarang kalau ya udah gue tanggung deh. Bensin kita siapa yang bayar? Masa kita kantong tekor ke sohor Betul. kalau orang Betawinya kan. Iya. Tekor tapi ke sohor nggak apa-apa deh, yang penting gue tekor. Ya susah gitu loh. Jadi Iya. kalau saya ada teman yang punya hajatan atau apa, saya cuma bilang cost production lo tanggung ya. Nah nanti dia nanya kan, apa tuh cost productionnya? Ya udah lo mau apa? Outputnya. Kalau lo cuma mau sampai di data, ya lo bayarin aja flash disk. Iya. Tapi kalau untuk ada cetak album segala macam, Iya. itu yang mereka tanggung gitu. Nah, Gitu aja kira-kira. kalau soal era digital yang tadi Mas Tito juga udah sentil sedikit ya, era digital ya. Kita tadi udah ngomongin langkah awalnya teknis nomor 1. Yang kedua ngomongin gimana caranya kita nentuin harga. Nah, kalau kita ngomongin harga, ini kaitannya kan sama segmen market, Mas. Ya, boleh Mas, mungkin ngasih sedikit sharing buat teman-teman yang mereka butuh pertimbangan apa sih buat tahu gue nih cocoknya akan masuk ke slot yang mana sih, segmen yang mana sih? Nah, itu kan kembali ke kita ya. Kita hitung dulu, sebetulnya kita tuh perharinya berapa. Kita perharinya berapa? Ya. Oke. Ya. Nah, kalau kita udah tahu kita perharinya berapa, akhirnya kita bisa lihat harga jual pasar yang ada. Kalau harga kita di bawah pasar, ya kita ngikut harga pasar. Tapi kalau kita harganya ketinggian, ya kita turunin. Iya, Itu iya. aja, Bro. Itu ya? Itu triknya aja. ya? Jadi ngitung harga kita tuh kan ada investasi pendidikan, ada investasi alat, ada biaya hidup, ya living cost. Iya. Nah itu yang harus kita hitung. Terus investasi pengembalian alat, itu kita hitung semuanya. Oke. Sampai kita hitung bulat berapa, lalu kita hitung jadi per bulan. Nah per bulan kita hitung lagi jadi per hari. Akhirnya kita tahu sehari berapa. Oke. Sehari dapat kan costnya, yang sebulan juga dapat kan. Nah kita variabelnya di tengah-tengah antara biaya per hari kita sampai biaya per bulan kita. Nah kita menarik bermainnya di situ. Nah ini variabel ini nggak mati gitu loh. Kalau kita ketemu klien yang nggak bagus, ya kita jangan pakai harga per hari kita. Misalnya satu harinya kita udah hitung, ternyata gue satu hari tuh harus cari 300.000. Kalau mau aman nih, Iya. karena sebulannya gue Butuh. 300 kali 30 hari, Iya. 9 juta gitu kan. Nah itu kan antara 9 juta sampai 300.000, itu harga kita di situ tengah-tengah sih. Wah, itu menarik Mas. Gitu. Ini menurut aku yang menarik. Kenapa? Karena aku ngelihat ada beberapa kecenderungan anak-anak muda sekarang, kayaknya cara mereka menentukan harganya mereka sendiri lebih ke orang-orang terdekat atau yang mereka kenal. Iya. Jadi kayak misalkan, kalau gue wedding berapa ya? Lo berapa sih gitu. Jadi mereka ngambil patokan dari orang-orang yang mereka kenal, misalkan terdekat gitu. Ya, Tapi perhitungan semacam ini yang mereka nggak tahu. ya kalau kita pakai dasar orang lain, harga orang lain, Iya. kita kan nggak tahu kebutuhan dia. Kalau dia sehari-harinya makan di warteg, kita kejebak loh. Iya. Kok harga lo murah? Ya karena gue makannya di warteg. Wah, standar lo beda ya. Gue makannya di restoran. Kan beda kan? Iya. Jadi yang benar adalah kita hitung diri kita. Diri Iya. kita tuh sebetulnya berapa per harinya? Iya. Per jamnya berapa? Paham. Jadi kalau ada tawaran, Mas kita kan kerja cuma 2 jam. Mas kita kan kerja, nah, itu kita bisa langsung kalkulasi. Oke. Dan harganya dipisah dengan produksi. Jadi kalau mau ada tawar-tawaran, Pak, biaya produksinya jangan ditawar ya. Karena ini uang lewat. Nggak masuk kantong saya nih Pak. Bapak kalau mau tawar jasa. Karena jasa ini yang langsung masuk kantong saya. Oke. Dulu saya bisa kenal advertising itu lewat buku telepon. Buku telepon Mas. Buku telepon. Sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Karena orang udah pakai handphone kan. Udah nggak pernah lihat kayak Mas. Iya, yang tebel tuh. Iya. Saya sekarang lihatnya di tukang sayur. Yellow Pages dulu. Iya, Yellow Pages. Saya sekarang sering lihat tukang sayur bakal bungkus.